For sure gue ngomong apa adanya, nggak mungkin sebuah operasional restoran tanpa masalah ya. Biasanya dalam sebuah dapur profesional tuh pasti ada aja yang pingin kelihatan dominan gitu ya. Tawar ini tawar. Masak nasi goreng pada nggak ada rasanya sih. Soto Betawi punya siapa ini? Pak, emang ada soto Betawi? Oh, Hudri coba tanya ke depan, soto Betawi emang ada? Halo teman-teman semuanya, sahabat Koko Kuliner, selamat pagi, jumpa lagi sama gue William. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini kita lagi ada di Corazon dengan cuaca dan suasana yang seger banget ya, kota Sentul ya. Salah satu restoran terbesar di Sentul City dengan kapasitas hingga 400 orang. Hari ini adalah hari Sabtu siang ya, kita baru banget sampai dan keadaan restoran cukup ramai. Hari ini juga banyak reservasi, kita di jam setengah 12 ada reservasi 20 pax dan di jam 12 ada reservasi 30 pax nih ya. Sebentar lagi akan dimulai karena sekarang sudah jam 11 lewat ya. Kondisi resto seperti yang teman-teman bisa lihat cukup ramai ini di area outdoor. Sudah ada 3 table terisi. Terus juga ini di belakang juga ada family ya. Lagi pada makan. Rata-rata customer Corazon tuh kita family ya, karena memang menu makanan kita adalah menu-menu makan tengah ya, yang memang kita juga punya specialty menu yang cukup menarik. Kita punya menu-menu Japanese, Asian, Indonesian, ya Nusantara. Terus juga kita punya menu Western, Italian, dan masih banyak lagi. Dan hebatnya resto kita ini adalah bukan yang satu koki disuruh masak segala jenis makanan ya, tanpa spesialisasi. Tapi di Corazon ini setiap cuisine ya kita punya chef masing-masing. Jadi di Western kita punya chef Western, di Italian kita ada chef pizzanya, kita punya Pak Eman sebagai Japanese chef kita, terus kita punya wok section yang dimana itu memasak masakan Asia dan juga Indonesian atau Nusantara dan lain sebagainya ya. Dan ini sudah terprepare untuk 20 orang ya reservasi, dan di atas ada buffet hari ini sebanyak 30 pax. Yuk langsung aja kita lanjut untuk beraktivitas di Corazon. Nah ini buffet untuk jam 12, makanan udah jadi semua. Teman-teman semuanya yang nonton channel YouTube Koko Kuliner udah tahu kalau setting buffet gue itu wajib setengah jam sebelum acara udah harus di setup. Kenapa? Mengantisipasi tamu datang lebih cepat, kita udah ready semua. Ya kayak gini-gini, contohnya si customer tadi minta makanannya jangan dikeluarin dulu tanpa alasan yang jelas ya. Nanti kita bakal konfirmasi lagi kenapa nggak mau dikeluarin ya. Kadang lucu ya kayak gini-gini. Kita sebagai pelaku F&B jadi bingung gitu loh. Kita punya regulasi, kadang customer tuh yang merusak regulasi sendiri ya. Makanan udah siap, sekarang jam setengah 12, makanan tinggal di setup. Jam 12 kan mereka tinggal makan gitu ya. Terus giliran misalkan case-nya makanan jam 12 baru setup, tamunya udah pada datang, nanti restoran lagi yang disalahin ya kan. Oke, ya itu case-case yang sering terjadi di restoran apalagi catering bisnis ya. Dan yang paling penting adalah yang terakhir, sebelum makanan-makanan ini keluar ya, ini kan makanan kita masuk bukan porsi sedikit, porsi banyak. Yang dimana artinya sebelum makanan-makanan ini keluar itu harus banget yang namanya melalui quality control check ya. Terus quality control misalkan udah jadi ini bihun, kasinan banget. Itu apa yang mau terjadi? Ya tetap harus direvisi, nggak bisa teman-teman ya. Kayak ini reservasi 30 pax. Kalau kita memberikan satu makanan gak enak, maka 30 suara akan menyatakan bahwa makanan kita tidak enak gitu ya. Bawannya udah lagi goreng. Wih, gede-gede banget bawannya, mantep. Siapa yang bikin adonan? Kamu? Pakai sagu ya? Hah? Oh kayak apa? Kenyal-kenyal gitu dikit. Ya, pakai sagu ya? Nggak bagus kalau bikin gorengan pakai sagu. Nggak pakai daun ketumbar ya? Nggak pakai ketumbar, Pak? Nggak pakai ketumbar ya? Enggak. Kita cek atas dulu. Ini yang buffet. Ya. Kenapa minta makanan keluarin nanti? Enggak, dia nunggu temennya datang. Oh iya, mereka yang minta nggak jangan di setup dulu apa gimana? Enggak, dia emang nunggu temennya. Sekarang udah di ini sih, udah naik. Gue kirain tadi tamunya yang minta jangan dikeluarin dulu. Oke deh, siap. Ini semuanya belum ada yang jalan. Hah? Satu pun belum ada yang jalan. Tadi ayam secuan bukannya udah keluar? Iya kok. Hah? Baru tadi. Lo.
Oh itu apa itu? Caesar salad. Yang anak siang belum ada datang. Yang anak siang belum ada datang. Anak siang. Jam berapa sih siang? 12 ya? Oh itu dabu-dabu ada. Gurame enggak. Asam manis 2 porsi. Enggak. Yes, Mongol 3. Sapi Mongol 3. Terlalu apa? Tadi yang masuk buffet siapa? Ikan asam manis ya? Enggak, pas ini. Malah tadi yang buffet kurang. Terlalu light dia. Ya. Oke. Nggak ada teriyaki. Adanya Gyu Yakiniku Don. Chicken teriyaki. Oh iya, maaf Pak. Maklum orang tua Pak. Oke teman-teman ya, sekarang kita lagi ada di dapur Corazon menyelesaikan yang pakai bersepuluh ya. Seperti yang teman-teman lihat, ini juga kapten order cukup banyak ya. Puji Tuhan di pagi hari ini resto cukup ramai. For sure gua ngomong apa adanya, nggak mungkin sebuah operasional restoran tanpa masalah ya. Kadang ya ada aja, ada dapur yang punya tim yang solid banget tuh ada. Tapi ya jarang banget sih kalau menurut gua, karena biasanya dalam sebuah dapur profesional tuh pasti ada aja yang pingin kelihatan apa namanya dominan gitu ya. Dan kalau buat gua secara pribadi di Corazon ini adalah masalahnya, dan mungkin hampir di semua dapur adalah merasa sok senioritas. Kalau gue sebagai orang yang lama berkecimpung di profesional F&B ya, senioritas itu mungkin hal yang cukup baik ya, karena memberikan dampak dan memberikan kepastian gitu. Siapa sih yang harus dihormati, siapa sih yang harus didengar suaranya. Tapi terkadang juga itu menjadi bumerang pada operasional ya. Kalau terlalu diiyakan menjadi super power, terus menjadi tidak bisa diajak kerja sama gitu ya. Nah kalau di Corazon sendiri, gue lihat yang masih jadi masalah adalah yang kasihan si Hudri ini sebagai checker. Ya, kalau ada gua semuanya operasional terlihat baik, oke. Kalau misalkan nggak ada gua, ya dari informasi yang gua dapat, anak-anak pada ngeluarin makanan nggak ngelapor ke dia. Padahal Hudri sendiri adalah sebagai seorang checker yang dimana harus memastikan menu-menu ini semuanya keluar sesuai dengan urutannya gitu loh ya. Dengan itu kan akan mengganggu operasional. Dan si Hudri juga serba salah. Dia mau negor cooknya lebih senior. Mau nggak ditegur ini tidak terkerjakan dengan baik gitu ya. Ya gitulah ya dunia F&B, tapi ya kalau manajemennya nggak kuat, nggak rapi sih, wow bahaya banget. Oke, ini lagi pada sibuk banget, tiket order juga bertambah terus ya. Udangnya mayones kali, udang mayones. Angkat dulu, sini, taruh sini. Nah kan baru gue bacokin, salah aja. Udang mayones buat telur asin, 3 lagi, ngaco. Gurame bakar, ya Pak Eman apa itu? Ceker. Gurame bakar Corazon. Hot plate udah naik belum hot plate? Udah, siap, thank you. Pak Eman minta dori buat nasi goreng hijau ya. Apa itu? Brokoli ya. Angkung. Mawar, udah mayonesnya jadi 4 ya. Ya, ada tambah 1 lagi. Sekalian jalan 4, udah mayones. Ini apa gurame? Kecil banget. Yang pertama itu udah dari tadi. Pak, minta nasi goreng hijau dulu ya. Hijau? Ya. Punten di. Tawar ini di. Tawar. Ini sama nih, cobain dong. Lu pada nggak ada rasanya tuh. Ramena mana? Nasi masakan luar pada nggak ada rasanya sih. Hijau dulu ya. No pedas. Yang penting udah garing, udahlah nggak apa-apa. Ikan mah cepet kok. Oke, sip. Nah, yang masih jadi masalah juga di Corazon adalah checker yang ada di posisi ini itu belum bisa berkomunikasi dengan baik ke area prepare-nya gitu.
Kalau di Corazon ini kan sistemnya kan yang preparation di belakang mempersiapkan bahan-bahan untuk masak ya. Nah kadang mereka di belakang ini juga nggak suka ngebaca ulang si captain order gitu loh. Kalau ngebaca ulang captain order kan ada orderan yang sama bisa dikerjain sekalian kan, sangat mengefisiensi waktu gitu. Kalau misalnya mereka skip, sebenarnya yang ada di sini juga boleh bantu, boleh ngecek ya kan. Kayak tadi ada mie godok, ada di beberapa captain order ada mie godok gitu, harusnya bisa dikerjain langsung berbarengan biar selesainya juga bareng ya. Tapi ini problemnya adalah itu mereka ya udah nyelesain satu. Jadi nanti masalahnya kenapa? Ini mie godok Jawa selesai, nanti baru masak ini ada mie godok Jawa lagi gitu. Jadi dari segi waktu sangat tidak efisien teman-teman ya. Oke, lanjut. Ayo mulai rame ya. Masak tolong dicobain. Terus mana? Kue Tio Pontianak 2, satu pedas, satu sedang. Ya Bre, fettuccine carbonara udah? Ya. Udah? Oke, mulai rame nih ya. Orderan nggak putus-putus. Yang satu nasi gorengnya pedas nggak? Mana yang pedas? John, gulame masih kurang satu ya, bakar ya? Oke. Udah semua? Oh, biasaan. Tangannya satu di sini. Nah, ayo, jangan lama-lama lagi rame. Gak apa-apa, tumpah-tumpah dikit, gak apa-apa, nanti rapiin. Iya. Ah, nggak ada yang nyoret sih, kampret juga. Nasi goreng Corazon, ya. Pami, tolong panggil Tito. Ini yang kuartonya udah belum? Ini udah belum? Coba lu cek dulu. Lagi di open. Harusnya kan ini duluan. Tadi yang tamuku berarti udah makan ya? Udah makan, udah beres. Udah beres. Tapi masih ngobrol-ngobrol. Dia masih ngobrol-ngobrol yang di atas kan? Iya. Dia masih terusnya dia ada tambahan kopi-kopi gitu ya. Udah saya Oh ya udah. Ini anak-anak salah bikin. Kasih ini aja sama waffle bilang dari saya gitu. Oh. Bilang aja kata Koko terima kasih udah datang. Ini dikasih sama Koko gitu. Ini anak-anak salah bikin. Komplimen aja nggak apa-apa, tulis tetap masuk ke Pokoknya apa aja? waffle-nya. Kasih yang mewah lah, yang ice cream double scoop ya. Nah itu anak udah mulai pinter tuh. Ini kadang-kadang kalau yang ngerjain yang lain-lain nih, kuahnya kepenuhan juga ditutup sama dia belepetan. Nah ini kalau dia si Uti udah oke lah. Tuh inisiatifnya udah bagus. Ya dikurangin kuahnya. Ya ini cukup ada inisiatifnya dia kan tadinya steward nih. Gua pindahin ke kitchen. Soalnya sayang kalau anak-anak kayak gini ada pikirannya terus kita nggak kasih kesempatan untuk berkembang gitu ya. Wira, 104 combo lokalnya udah. Ngapa lu kagak ngomong? Sama siapa? Gitu. Jadi gue yang bolot. 2 sedang 2 pedas loh, jangan salah ya. Oke. Tadi ayam goreng kering kayaknya ada yang keluar ya? Mana? Oh, ayo. Dari tadi tuh udah dingin nanti. Ayam goreng kering. Ya. Nasi goreng apa? Nasi goreng 3. Kayaknya nggak sama porsinya, ini lebih banyak ya. Diratain dulu. Awas yang belepetan. Gurame Corazon, oke. Angga siapin itu mangkok 3. 2 empal 1 buntut. 2 empal 1 buntut 3 mie godok. Ya. Mie godok Jawa tambah 1, jadi 4 sekalian. Bisa nggak? Tambahin mie seasoning. Setengah sendok. Oh iya, makasih ya Bang. Sorry ngerepotin gini. Nggak usah basa-basi bu gitu. Sorry ngerepotin, pada nggak enak jadinya gitu. Hai kucing.
Daun pisang udah belum? Ayo daun pisang butuh banyak nih. Itu soto Betawi punya siapa ya? Nggak ada loh. Soto Betawi punya siapa ini? Pak, emang ada soto Betawi? Hudri coba tanya ke depan, soto Betawi emang ada? Kalau di data aku nggak ada nih. Ada soto Betawi nggak? Ayah. 101. Oh iya, yaudah ayo keluarin sama ini semua. Mie godok Jawanya yang satu agak pedes nih, yang tiganya normal. Ya, ikan keluar semua, ikan udah saya coret. Mie godok 3, satu sedang. Normal 3, satu sedang. Jatuh kemana? Ke bawah. Lu taruh situ leher gue putusin. Nah, buang ngaco. Gua agak parah. Mana jatuh ke lantai lu mau taruh buat tamu gua aja lu Rifki. Mentang-mentang Intel. Pak Eman ada goyong sama akau 2. Sama somai. Seafood platter, kerangnya minta pakai kerang bambu sama kerang darah aja. Lain kali nggak bisa. Kan kita kan udah di portioning. Ya, kamu briefing lagi timnya. Nanti ribut sama anak kitchen lagi. Itu seafood platter minta jangan pakai kerang hijau, bambunya aja habis ya. Nggak ada. Pesan dari kemarin. Jadi kerang kita ada apa aja? Hijau sama darah aja. Kerang darah, kerang hijau, sama kerang batik. Batik ada? Ada. Ada yang lebihan nggak kalau orang yang nggak mau pakai hijau tuh? Nanti dicari di sana kayaknya ada di tulisan depan ini. Sisa-sisaannya gitu. Mau nyariin? Nyari dulu. Kalau nggak mau? Nggak ada nanti kita ambilin pakai itu, nanti kalau pas bikin kita tukar. Ayo udah coba kamu atur lah ya. Ada aja. Ini jadinya gimana Pak? Nggak, itu kan kerang bambunya juga nggak ada, paling ganti kerang batik. Konfirmasi dulu deh. Bu, maaf kerang bambunya lagi nggak ada. Jadi kerangnya kalau nggak mau pakai hijau, cuma pakai batik sama darah. Gurame Corazon. Udang bakar emang udah? Udang bakar. Dari tadi loh, kelewatan ya? Udang bakar madu mas. Sama kok sop wakari. Oh, gurame lagi proses. Udang bakarnya belum dari tadi. Oh, udah keluar. Diganti kerang batik ya si kerang bambu. Apa? Si kerang bambunya diganti kerang batik. Batik mau? Ya udah, oke. Oh, madunya udah nih, bener ya? Coba Rifki tanya ke depan. Udang bakarnya udah belum? Oh, belum. Ah, kan miskom kan? Gebleknya pada hari ini. Yang nggak maunya itu nggak mau hijau aja. Oh, darah pakai. Darah pakai sama batik aja banyakin. Pirang minta udang goreng ya. Ini ikan bakar satu. Silakan. Sudah reservasi, Pak? Oh ya, silakan dicari mejanya mau di mana. Iya. Terima kasih. Oke, teman-teman. Jam 1 siang dengan kondisi hujan cukup deras ya. Hampir 100% okupansi kita di bawah ya. Hampir 100%. Semua meja terisi penuh ya. Semua meja terisi penuh. Tinggal tuh dua table di belakang aja. Ya, sisanya keisi semua. Puji Tuhan ya, di hari Sabtu siang ini sangat ceria ya, kita menyambut Hari Raya Imlek dan sebentar lagi akan menyambut bulan puasa pastinya ya. Nanti di bulan puasa kita bakal ada special treatment buat teman-teman semuanya. Kita bakal punya dimsum corner nanti di Corazon Resto ya. Harus dong, pokoknya segala jenis input kita terima. Thank you ya. Waffle es krim yang ulang tahun yang samping ibu-ibu yang pakai kacamata. Ya, lagi disiapin. Oh, udah minta, udah ngomong. Oh, iya.
Selamat sore semuanya. Oke, ini nanti buat kita selama bulan Ramadan, kita bikin dimsum corner ya, 30 hari berturut-turut sambil ngeliat traffic juga. Kalau misalkan nanti Ramadan rame ya, semoga kan ini jadi traffic yang menarik ya. Kita harus mau capek, harus bisa inovasi. Karena tetangga kita kiri kanan, sekali lagi semuanya inovasi terus. Kalau kita gini-gini aja, nggak ada yang menarik, pasti bakal kalah ya. Ini sangat rasional. Jadi kenapa saya nggak manggilin yang lain? Karena yang lain itu, maaf ya, istilahnya anak buah kalian kan belum tentu punya pemikiran kayak kita yang maunya restoran yang maju terus, rame terus kan gitu. Nanti kita bakal bikin dimsum corner selama Ramadan setiap hari, mulai dari jam 5 sampai jam 8. Kalau ternyata ini trafficnya bagus, nanti kedepannya rutin setiap weekend, Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu setelah Ramadan ya, Sabtu Minggu full day, dari buka sampai tutup. Ya, kita trial errornya sama Ramadan. Kalau Ramadan bagus, nanti kedepannya setiap Sabtu Minggu dari buka sampai closing ya. Nanti ini setupnya seperti ini. Nanti ini dikasih napkin dulu ya, tablecloth, tutup, terus banner yang lagi kita bikin itu kan keliling. Kalau nggak mau capek bongkar pasang ya nggak usah diapa-apain. Kalau udah closing simpen aja di mana gitu. Ini semua punya saya ya. Ini kan kompor duduk tapi ini heavy duty, apinya gede. Terus ini buat steamernya, jadi kelakatnya semua di sini. Goreng-goreng kayaknya di dalam dulu aja. Tapi gimana nanti anak kitchen aja. Kalau mau goreng-goreng tetap di luar buat showing juga boleh. Ini kan ada 2. Selama Ramadan biar menarik ini harus selalu ngebul, menarik. Nggak apa-apa, buang gas kan nggak seberapa. Gas mah nggak bikin bangkrut lah ya, biar aja ngebul. Karena kalau ngebul kan menarik gitu, orang kan penasaran kan gitu ya. Ya ini nanti di showing begini, dipajang biar orang tahu ini ada dimsum corner. Posisi juga di sini. Ini nanti dicuci dulu semua, lama nggak dipakai, ini punya saya. Terus nanti berarti satu orang kitchen setiap hari ada standby di sini. Kalau menurut saya, kalau nggak Wira si Dudung, gimana baiknya nanti coba kamu atur ya, kan Yono anak buahnya, siapa yang bisa nyetim. Pokoknya yang penting hati-hati, karena jangan sampai orang yang pledor yang asal-asalan nanti dimsum beku. Harus selalu rapi toh ya, karena dia showing di depan. Dimsum harus selalu ngebul. Terus nanti kalau misalkan ada yang mau order, nanti kalian yang training ya, takutnya kan saya nggak ada, sedangkan minggu depan udah mulai puasa ya, jadi kalian yang training nanti. Jadi kitchen di sini, kalau misalkan ada yang mau order, nanti siapa yang standby manggil ada yang mau order, karena kan kalian yang di kitchen pasti saya yakin nggak hafal nomor meja, bener nggak? Dia mau tamunya datang, Mas apa nih? Ini dimsum corner bu, dimsumnya ada ini kan gitu ya. Yaudah saya mau dong, mau ini, langsung panggil waiternya, ntar ya bu, langsung dicatat. Jadi nanti si waiter langsung nyatet nomor meja sama apa yang mau dipesan. Ya urusan input urusan kalian. Nah, tapi kalian catat gitu. Jadi mereka menarik. Kalau kita nggak showing kan nggak menarik kan? Ya jadi mereka nggak cuma berdasarkan buku menu. Paham nggak sampai di sini? Ya. Kalau waiternya punya inisiatif bagus, udah tahu ada orang nanya langsung nyamperin. Jadi kalian juga sigap, ngeliat anak buahnya lagi di orang kitchen lagi ini, langsung panggil anak buahnya satu, suruh nyamperin, catat nomor meja sama pesanan. Hati-hati jangan sampai double input, nanti keluar di situ, keluar di sini. Soalnya nanti tau-tau yang bikin, sini bikin. Tapi seharusnya kalau kita udah showing di sini, dalam udah nggak boleh bikin. Udah tahu itu orderan pasti untuk di depan. Gitu. Jadi kita showing terus, ya. All dimsum di sini bener, yang steam. Ya kalau nanti ternyata rame bagus, bisa goreng di depan juga bagus. Terus nanti untuk tim floor diingat, dicatat ya. Nanti selama bulan puasa biar kesannya banyak gratisannya gitu. Kalian nanti training waiter dikasih tahu kan kita nanti ada free tajil. Terus ada welcome snack tetap jalan. Itu nanti kedepannya wifi kayaknya harus dikasih tahu ke semua customer, jangan nunggu nanya. Diketik password wifi terus dikasih ke customer. Yang kecil-kecil aja ya? Yang kecil-kecil, paham nggak kamu toh? Ya nanti saya ngomong sama Pak Danu untuk regulasi baru ini. Ya tapi udah kerjain aja. Jadi kesannya luar biasa. Free tajil runningnya di atas jam 5 ya. Sekira-kira orang mau buka puasa kita baru kasih-kasihin tajil. Puasa dia nggak puasa kasih aja. Nggak usah ditanyain puasa kagak. Lu namanya ngajak berantem. Pokoknya orang udah datang jam 5 udah kasih tajil gitu ya. Misalkan orang datang nih set berempat. Nah jadi kalian nanti training. Ibu bapak silakan ini untuk free welcome snack-nya. Terus ini juga untuk free tajilnya. Terus nanti kalian kurang kertas waiternya. Ini untuk password wifi kita pak, silakan gitu. Jadi orang datang tuh, wih banyak banget gratisannya. Baru duduk udah dapat snack gratis, dapat takjil gratis, dapat wifi gratis. Nah nanti ke depannya kalau yang wifi ini saya maunya jalan terus. Paham ya? Ingat loh, harus jalan regulasinya ya. Udah ini boleh dibongkar lagi. Ini nanti pokoknya sidang isbat udah keluar tanggalnya, besok kita udah langsung jalanin ini. Nanti buat jaga-jaga dimsum keluarin aja spek dulu gitu. Nanti kalau misalkan udah mulai rame, udah kelihatan flow-nya baru. Aku rasa ini bakal menarik banget ya karena kita nggak ada yang di show di sini. Ya, dengan ada show ini ngebul-ngebul orang penasaran bakal datang ngeliat-ngeliat nanti. Aman ya? Thank you ya. Thank you.